Nah, kitab-kitab ginian, kita pos kota, kita kompas. Bismillahirrahmanirrahim. Ulatul umur. Ulatul umri yaitu menjelaskan tentang seorang penguasa. Ya, siapa itu penguasa? Kayaknya hebat, mau jadi apapun. Ente mau jadi orang besar, mau jadi apapun lah, ente harus tahu pandangan agama. Ya, gitu ya. Apapun dengan waman aradal dunya fa alaihi bil ilmi. Waman aradal akhirat fa alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa alaihi bil. Kau cari duniamu dengan ilmu, akhiratmu dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Nggak cari dua-duanya, bego. Orang yang bego, ya, begonya merokap, jahil merokap, rugi yang sangat rugi orang jahil merokap, yang bodoh. Makanya saya bilang lagi, apapun mau merdeka, siapapun mau sukses, ya, harus mau capek ketika orang tadi menuntut ilmu. Harus ada masakoh, harus ada kesusahan ketika seorang tadi menuntut ilmu. Ya, siapa ulatul amri walatul umur? Pemerintah. Inna ulatul umuri hum alladzina biwasitatihim yunsaruddin fatuqamal hudud wa tu'addal furud wa yumta'ut ta'addi wa tuhqanud dima' tuhpadus sehat wa tunzamul bilad wa tasna'u tura wal jusud wal qanatil wal husunun wal kilat wa tu'alafal junud ila akhiril ayat. Ya, pemimpin siapa pemimpin? Kata Said Muhammad, pemimpin yaitu ulatul umri, penguasa, ya, alladzina, seseorang, biwasitotihim, yang bisa menjadi jembatan, yang bisa menjadi lantaran, yunsaruddin, yang bisa menjadi jembatan, yang bisa menjadi lantaran, yunsaruddin, bisa orang tadi itu penguasa tadi bisa menolong agama. Ya, makanya awal daripada mulai sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang Esa siapa? Yang Esa hanya Allah. Makanya Tuhan itu Esa. Kalau Tuhan 3, 4 segalanya atau bertuhan yang lain, berarti tidak Esa. Esa artinya apa? Kuasa. Ya. Jagoan di Kampung Palbatu misalnya ada 2, berarti bukan jagoan. Jagoan Palbatu cuman satu, barulah benar dikata jagoan. Paham ya? Pun Tuhan pun gitu. Pemimpin di Indonesia cuman satu, baru dibilang penguasa. Allah pun pemimpin 2, berarti nggak ada penguasa. Tuhan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segalanya atau bertuhan yang lain, berarti Tuhannya tidak kuasa. Begitu aja, paham? Ya. Jadi seorang pemimpin harus yunsaruddin fatuqamal hudud. Setelah dia menegakkan agama, setelah dia menolong agama, seorang pemimpin tadi fatuqamal hudud harus menegakkan hak. Ya. Hak-hak dalam agama Islam begini. Larangan dalam agama Islam pun diperbuat dalam negara. Dalam agama Islam orang dilarang minum atau narkoba. Dalam negara orang yang narkoba pasti ditangkap polisi. Ya, ditangkap. Kalau nggak ketahuan nggak ketangkep. Begitu ya, ketika seorang dia narkoba nggak dapat haknya di dunia, ya nggak pernah ketangkep polisi, nanti ditangkap di akhirat. Dan malaikat nih, ada malaikat yang dia nggak ketangkep tuh, jago tuh, ya kan? Bidi jago, ya kan? Dia punya bunkernya polisi nggak pernah dimasuk. Bunker tuh bidi, di mana bunkernya?
Ya, di bawah sepiteng. Ya kan? Saya mau masuk ada percaya, di bawah sepiteng ada tanah lagi. Nggak percaya polisi ya kan? Polisi mau cari bandar narkoba paling gampang. Kalau susah ketemu di bawah sepiteng tuh, nggak percaya. Masa dalam tai ada orang? Betul gak? Dalam tai ada orang, betul gak? Tuh. Itu ya, dicari itu tadi malaikat ya, yang dia nggak ketangkep dunia, yang dia ngumpet di bawah sepiteng dulu tuh, nanti meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia tuh, tapi dia tobat. Yang tobat, yang meninggal dunia tobat. Makanya hebatnya salawat. Ente kalau dengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun ente dengar, ya bacalah sholat yang kencang, jawablah yang kencang. Terus ente biasain begitu. Kalau ada majelis, ente nggak boleh majelis di mana gurunya menyebut sholat kepada Rasulullah, itu murid diam-diam aja, nggak boleh nggak ada yang jawab, dia tinggalin pelan-pelan. Murid ketika dia guru tadi menyebut nama sahabat radhiyallahu, itu murid nggak jawab, tinggalin pelan-pelan. Majelis yang penuh rahmat, majelis yang muridnya terdidik, ya. Dikala dia dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia akan semangat, akan kaget menyebut namanya. Itu tadi tuh orang tadi yang narkoba meninggal. Makanya ada cerita lagi, ada seorang bajingan. Dia orang bajingan, dalam kitab Nasuhul Ibad ada seorang bajingan ya, yang tiap hari maksiat, mabok terus segalanya. Lama meninggal, dia punya tangga wali. Diimpikan seorang bajingan tadi ada di Darussalam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kiai nih, wali tadi. Ya. Wali tadi, kok inti bisa di situ? Ya. Inti bisa ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan anda tahu kerjaan ente tiap hari. Ente kan bedi. Bedi apaan bedi? Hah? Buduk. Bukan bandar, buduk ya. Siapapun jadi bedi dia akan budukan. Buduk ya. Tadi dibudukan di dunia gitu. Bedi bandar. Bandar kaintin, bandar narkoba, jual segalanya. Kenapa inti dalam surganya Allah taala? Dulu kiai, aneh lagi jalan-jalan, ada perkumpulan, ya ada perkumpulan, duh, di Balbasota tuh rumahnya Batoy itu, ada bingung dikejar-kejar polisi, ya tuh, denger tuh baca salawat ya Nabi, Assalamualaikum, itu kan baca salawat, kelar maulid, kiainya ngomong tuh kiai. Ada kiainya man sholla alayya bisatun saud dakhalal jannah. Kayaknya barang siapa baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kencangkan suaranya, dia akan masuk surganya Allah Taala. Yang depan baca salawat Allahumma shalli Muhammad termasuk dia. Makanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil gabair. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang dosanya besar. Dapat dia sahabat Nabi Muhammad, masuk dia surganya Allah Subhanahu. Ya, di mana majelis disebut nama Nabi Muhammad nggak pernah getar, nama anak-anak getar tuh jamaahnya diam aja, dibacain gurunya. Ya, wala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tuh murid diam aja, dibaca Rasulullah, tuh murid diam aja, Astagfirullahaladzim. Ya, kan nggak ada bumi, nggak ada dunia berserta isinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aqlaq. Dalam hadits qudsi dijelaskan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karenamu ya Muhammad. Ya, kalau bukan karenamu, aku nggak akan jadikan langit bumi berserta isinya. Ya kan? Di mana majelis? Apalagi majelis tadi. Tuh. Kata orang-orang sekarang tuh, ya. Wahaboy itu Wahaboy. Ya Wahabi gitu tuh Wahabi. Kalau dulu, kenapa keluar tuh Wahabi? Kenapa keluar Wahabi? Syiah di zaman sekarang itu biar paham. Ada Wahabi, ada Syiah, kenapa keluar? Setelah lengsernya Soeharto berani semua keluar, itu biar paham.
Lengser Soeharto berani keluar semua. Dulu lah ada Soeharto nggak ada yang berani keluar. Jangan katanya Wahabi, ormas apapun nggak pernah ada. Sekarang ormas kayak kecoa. Dimanapun ada. Dalam negara ada negara. Dulu zaman Soeharto nggak ada tuh ormas, nggak ada Wahabi siar, tembak mati. Petrus pembunuh istri. Oh, sekarang di mana-mana. Aman, zaman Soeharto aman. Ya, sekarang banyak Soeharto, tapi nggak sesuai berbuat dari Soeharto. Orang kata Gus Dur apaan? Soeharto tuh orang baik, walaupun dosanya banyak. Kata Gus Dur, Kamakola Gus Dur, ya Gus Dur waliullah, ya Ki Abdurrahman wah. Oh, ya kan? Itu timbul tuh semua tuh orang-orang dulu. Jadi biar tahu orang-orang dulu, Wahabi nggak ada yang masuk orang-orang dulu. Ya, orang dulu tiap maghrib tahun 80-an 80-an ya, maghrib nggak ada tuh orang yang luar rumah, nggak ada orang tuh kok keluar rumah kagak ada. Maghrib tuh dari rumah ke rumah, ya dari ke rumah sama enteng dalam, ya mungkin sejakarta dulu maghrib. Nah tuh kanan kiri ada yang baca alif ba ta, ada yang baca yasin, ibu-ibu ada yang baca berjanji, ada yang baca asraful anam. Semuanya maghrib, semua pada baca semua. Sekarang udah kagak ada maghrib, ya pada main HP, TV dengar jalan main HP, ya maghrib baru pada mandi. Jangan kaget, jangan salahkan Wahabi masuk ke Indonesia, jangan salahkan Syiah masuk ke Indonesia, salahkan sendiri, meninggalkan ajaran ulama-ulama dahulu. Salahkan diri sendiri, jangan pernah marah sama Wahabi, jangan pernah marah sama Syiah, salahkan diri kita sendiri. Maghrib pada kemana lo? Mak kita, babe kita udah nggak galak kayak orang dulu. Orang dulu galaknya buat bener. Takut tuh Wahabi masuk, gimana gue mau masuk ke Jakarta, orang tuanya galak-galak sama anaknya, ngaji salah huruf aja baca digebukin merotan. Sekarang udah kagak ada, kita pada ribut aja Wahabi, Syiah segalanya tuh nggak benar menjalankan ajaran orang dulu. Orang dulu lebih mulia daripada orang sekarang. Orang sekarang hanya sedang menghancurkan. Biar paham ente, orang dulu lebih mulia. Merdekanya negara kita karena orang-orang dulu. Gitu ya. Tuh, jadi ngaco nih kita nih. Ya, jadi seorang pemimpin, siapa pemimpin? Orang. Ente mikir aja, makanya. Ya. Kata Rasulullah, "Man ya'mu siyasat fa siyasatahu." Barang siapa nggak paham dengan siasat, dengan politik, tarpolitiki. Oh, kok orang minta dipilih jadi presiden? Kok orang minta dipilih jadi gubernur? Wah. Kok orang minta dipilih jadi lurah? Berebut, siapapun berebutan jadi pemimpin, tanda tanya, ada apa dengan dia? Itu nafsu. Sayyidina Umar radhiyallahu an dijadikan seorang pemimpin, jadi ulil amri. Apa ajar Sayyid Umar? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Takut melalaikan ya apa yang sudah diamandati oleh Rasulullah yang memimpin, yaitu untuk rakyat. Nggak bisa mengikuti tindak lampah dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi, nggak bisa ngikutin, takut. Yang akhir hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya apa-apa sampai meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diikat perutnya ame gandum yang sudah basi. Takut nggak bisa ngikutin. Sekarang orang jadi pemimpin, mulai jadi presiden, mulai jadi gubernur, mulai jadi lurah, mulai jadi bupati. Ingin apa? Hah? Nih gue loh punya macam-macam. Gue sekarang orang nomor 1 ya. Gue orang nomor 1 ya. Lo yang pilih rakyat. Tidak ada rakyat, semua seorang pemimpin tidak terpilih satu rakyat yang nyoblos sama aku, dia nyoblos sama inti, dia bisa memenangkan inti. Siapapun pemimpin yang milih rakyat.
Paham? Itu nih dulu gampang dibegoin. Itu siapa pemimpin yang benar, yang segalanya yang benar, yang lahirin ente, ibu ente itu pemimpin yang hebat. Madrasatul ula, madrasah yang pertama itu pemimpin ente akan mulia, ente akan bahagia segalanya. Kalau ente bisa menghormati, bisa mematuhi apa yang diperintahin ibu ente, tuh pemimpin mulia. Ya, makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang waliullah, ya, ibunya meninggal, gerung-gerung nangis-nangis ibunya. Wah, nangis gak berhenti nangisnya. Kata wali, ya engkau kan tahu pandangan agama, ente kan tahu pandangan agama engkau, kenapa kau nangis gerung-gerung ketika ibu kau meninggal? Aku bukan naiskan ibuku yang meninggal, itu semua ada kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa engkau? Pintu sorga yang tiap hari ada depan rumahku, ada di dunia, sekarang sudah tidak ada. Pintu surganya udah nggak ada. Itu yang dinangisin. Pintu surga yang tiap hari dilihat di mukanya ada, sekarang udah nggak ada. Bukan karena ibuku dipanggil Allah Ta'ala, tapi pintu surga sudah tidak ada. Itulah seorang pemimpin yang mulia, yang 9 bulan melahirkan, yang 9 bulan dalam kandungan. Setelah itu sehari 2 hari ditetein bangun dua, Allah pemimpin yang luar biasa. Tuh seorang ibu kita, umi kita, emak kita, itulah pemimpin dunia. Ya, dari dunia sampai akhirat. Ente mau mulia segalanya itu. Jangan nangis karena ibu meninggal. Nangis kita kalau udah pintu surga ada kagak ada. Ya, sekarang kita orang ibu kita ada, kita nyantai-nyantai, belain ibu semuanya. Semua untuk ibu. Gitu. Tuh. Apa lagu Iwan Fals? Ayo Iwan Fals apa tuh? Apa itu lagu Iwan Fals? Gak tahu ya. Ibu udah lagu ibu yang nyanyikan Iwan Fals gitu. Itu. Mudah-mudahan Iwan Fals jadi jamaah kita. Amin. Allahu Akbar. Terus waktu adul purut, seorang pemimpin harus mendatangkan kewajibannya. Ketika dia menjadi pemimpin, dia punya janji. Kalau saya jadi pemimpin, rakyat Indonesia akan hidup sejahtera, makmur segalanya. Betul? Nih harus menantangkan janji-janjinya, nggak boleh ingkar dari janjinya. Tuh. Kalau saya jadi pemimpin, ya khususnya itu Ustadz yang ngajak markorja, ya, indungnya gue tindik manting 22 kilo. Wah harus begitu. Orangnya janji-janji seorang pemimpin harus dilaksanakan. Siapapun pemimpin dia, gitu ya. Terus wayum tanah taadi. Seorang pemimpin harus mencegah segala keributan segalanya. Di mana yang ada keributan, seorang pemimpin harus turun tangan. Ini keributannya beda nih sekarang. Ya, bagi orang yang tidak mampu. Kata orang imannya setengah-setengah, bensin naik. Ya kan? Ya, bensin naik, ini naik. Betul kan? Tuh, lo aja bego, ya, kerja lo, ya, nggak baju-baju, itu mulu kerjanya ya kan. Jangan pernah takut apapun yang naik, jangan pernah salahkan pemimpin, salahkan diri kita sendiri. Tuh, kenaik semuanya, ambillah apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan kurang-kurangin, puasa Senin Kemis. Itu kan, kita puasa Senin Kemis, habis puasa Senin Kemis kita puasa Yaumul Bait, hari-hari putih 13, 14, 15, atau puasa hari lahir kita, atau Yaumul Aswad, hari-hari hitam di mana Allah turunkan bala. Ngaji yang benar, baca selawat. Tuh, jangan lupa udah malam kita kelayaban. Tuh, ya, kalau ada rumah dikunci, pintu kebuka kita nyolong. Wah, dan nyolong gitu. Ya, gitu. Jadi bukan memerintah karena kita males. Apapun jadi duit kok. Ya, di Jakarta apapun jadi duit. Kumpulin botol aqua bisa jadi duit. Ya, apapun jadi duit. Yang penting kita mau apa enggak. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man jadda wa jadda. Siapa yang orangnya mau sungguh-sungguh dengan sesuatu yang diinginkan, pasti dia akan mendapat
mendapatkan. Ya, kita aja malas. Coba kita nggak malas, apapun dapat. Sekarang nyari duit gampang. Ya, tinggal bikin akun. Tuh. Ya, bikin YouTube, bikin TikTok. Tuh. Ya, bikin apaan aja, orang nyari duit gampang. Nggak susah-susah. Dagang juga gampang, tinggal online. Tuh, dagang apa online? Dagang ketoprak online. Ini online semuanya. Gampang, sekarang zaman canggih. Betul kan? Itu manfaatkan HP kita untuk hal yang manfaat. Bagaimana untuk berbisnis? Ya boleh kita main game segalanya, tapi ada waktu sejam 2 jam untuk bisnis. Jangan dari mulai pagi sampai malam main game aja. Main game capek, main game dari jam 12 sampai subuh pasti kuat anak-anak. Betul kan? Main game udah capek jam 12 sampai jam 3 truk. Ya obat capek, nonton WF, betul. Sampai lupa lewat subuh, pengaruh. Makanya HP ini bilang jangan taruh di sini ya. HP nggak boleh ditaruh di depan, taruh di bawah. Ini ganggu hati, karena jaraknya dekat dengan hati. Tuh, pasti HP itu banyak program-program ya yang kurang baik, atau programnya baik, kitanya yang kurang baik. Ya, untuk kita mengaplikasikan apa tadi, kitanya kurang baik. Jadi hati kita nggak baik nanti. Jangan taruh di depan, taruh di kantong bawah atau nggak kantong depan. Tuh, pasin tuh, ya, ame ujung pelerenti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tadi presiden ya, seorang pemimpin. Watumna'u ta'adi, harus mencegah, harus menjaga pada segala pertikaian. Segala pertikaian harus bisa dicegah. Waktu qanud dima. Nah, harang pemimpin harus mencegah pertumpahan darah di antara sesama rakyat Indonesia. Yang terjadi kan seperti itu, di sesama rakyat Indonesia ribut. Ya kan? Gimana Indonesia mau menang bola? Mau jadi piala dunia, main bola nggak boleh senggol dikit ribut gitu, ribut. Indonesia nggak jago main bola, tapi jago perang. Oh, perang nomor 1 tuh saya diajarin Indonesia, pasti dia menang Indonesia. Apapun akan senjata apapun akan dibawa Indonesia. Tuh, kalau main bola nggak jago dah, ya. Maka kata Benyamin, latihan mulu, menangnya kagak. Latihan mulu tiap hari, menang kagak. Dia nggak boleh menang Indonesia. Ya, kalau menang, sombongin luar biasa. Wah, di TV siaran nggak kelar-kelar. Dia lagi. Itulah Indonesia, gitu. Panggil pemain-pemain luar dibayar ke Indonesia. Padahal di Solo apaan? Kang cleaning service. Dipanggil, aduh. Walah, itulah Indonesia. Gitu. Indonesia perang nomor 1. Makanya Indonesia menang perang dengan apaan? Merdeka. Bambu runcing, biar paham. Ya, bambu runcing bisa menangan, Belanda semua pada kabur. Tuh, orang bonek semua Indonesia. Alah, bocah nekat. Indonesia jangan dilawan gitu. Kalau main bola kalah, tapi kok ribut nomor 1 dia. Tuh, orang diajarin dari SMP udah ribut mulu. Sekolah dia bukan bawa pulpen, ya kan? Dibawa pisau, dibawa obeng. Lo kan? Tuh Indonesia gitu. Indonesia gitu. Negeri macan. Nggak boleh disenggol. Coba robek bendera negara ini, robek bendera merah putih. Dirobek bendera ini. Wah, Indonesia ngamuk. Tapi Indonesia dia akan bersatu. Kalau dia ada di dunia di mana? Di negara luar ketemu sama Indonesia aja akur. Biar kata di Indonesia diribut, ketemu dia di Yaman atau ketemu di Amerika sama Indonesia. Oh, akur. Itulah Indonesia. Itu, ya. Dia nggak bakal menang main bola, main gundu tapi menang mulu main gundu. Main karambol nomor 1 menang deh, tapi nggak ada piala dunia karambol. Yang ada piala dunia bola. Allah Indonesia. Main apaan tuh sekarang tuh? Taktok apa namanya itu? Bukan yang taktok mainan sekarang tuh. Atu, main atu jago dia. Main atu aja gini-gini Indonesia tuh. Jagonya main atu, ya kan? Main bola kagak menang. Aduh. Makan ini kelapa apaan? Kelapa tua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang pemimpin. Wa tuhqanud dima.
Orang pemimpin harus bisa ya menjaga pertumpahan darah di dalam sesama negara Republik Indonesia. Nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh gara-gara ras, ya nggak boleh gara-gara agama. Kita harus bisa menghormati agama lain, kita harus bisa menghormati negara lain. So apa bahasa apa rakyat lain, apa namanya tuh bahasa lain apa, ras apa ras, suku, harus bisa menghormati. Ya, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, nggak boleh di antara suku ini dan suku itu atau suku yang lain saling caci menjah. Nggak boleh caci maki suku, nggak boleh. Ditakutkan apa? Watuh konul dima, adanya pertumpahan darah. Nggak boleh. Sesama anak bangsa dia haramkan untuk menumpahkan darahnya di antara sesama. Haram hukumnya karena satu bangsa. Kecuali bangsa kita diserang dengan bangsa lain, ya dijajah dengan bangsa lain, tuh baru nggak masalah, kita jajah kembali bangsa yang lain. Ya kata apa Hadir Syekh Sayyidina Imam Qasim Asy'ari, khubbul waton minal iman, cinta negara sebagian daripada iman. Kalau kita di negara jajah lain kita jajah, tapi sesama negara kalau senggol-senggolan motor maklumin lah, kalau serempet mobil maklumin, jangan kayak marah. Mungkin yang bawa motor dia ngantuk, yang ngantuk kagak, pikirannya puyeng, habis diomelin bini. Kita nggak pernah tahu, maklumin di antara sesama rakyat Indonesia, yaitu biar apa tidak terjadi tuh kotud dima, nggak akan terjadi pertumpahan darah. Nih lama nih, lagi lah ya, ntar sisanya malam Jumat ya. Waktu fajus sehat. Nah, seorang pemimpin harus bisa menjaga kesehatan rakyatnya. Orang pemimpin nih harus bisa menjaga kesehatan rakyatnya. Tuh, dia tahu tuh rakyatnya yang di pojok-pojok. Tuh, lagi dari Cikunti. Tuh, ya kan? Cikunti tuh, aduh. Ada yang buduk, tuh. Buduknya nggak kelihatan, di selangkangan peler. Buduk ya. Watel mulu. Duduk dikit digaruk-garuk, duduk dikit digaruk-garuk. Apa obatnya? Ini seorang pemimpin harus tahu. Ya, boleh deh kakinya nggak budukan. Tuh. Tapi kaki tengah, ya kan, burukan. Memimpin tahu apa ini obatnya nih untuk mencegah. Tuh, ya, gudik di selangkangan peler. Apa ini obatnya, gitu kan? Ini pemimpin mesti tahu. Wah tuh baju sehat, seorang pemimpin harus tahu bisa menjaga kesehatan. Pemimpin presiden nggak bisa langsung memimpin rakyatnya lewat gubernur nggak bisa lewat memimpin rakyatnya lewat lurah, nggak bisa memimpin rakyatnya lewat RT RW. Ini RT RW harus ngerti. Duh, ya anak tahu-tahu kena demam berdarah, ya kena demam berdarah. Orang Indonesia ngobatin nggak pernah mencegah. Kita kan ngobatin mulu, sakit baru minum obat, salah. Sebelum sakit kita sudah mencegah. Ya, kenapa ini demam berdarah? Apalagi musim hujan, banyak air tergenang. Ya kan? Kelar musim hujan, timbul tuh nyamuk yang pada air tergenang. Air tadi bersih, kenalah orang tadi tuh main nyamuk tuh. Anyuk dari DBD, tuh DBD apaan? Demam berdarah, demam berdarah kan? Kena demam berdarah tuh RT RW mesti tahu. Sekarang RT RW gimana nggak tahu? Ya kan? Kalau nggak didatengin lurah. Ya, lurah gimana mau tahu? Kalau nggak dikasih tahu ame gubernur gimana mau tahu? Kalau nggak dikasih tahu ame persi. Tuh. Pemimpin harus angkut, presiden harus ngumpul ame gubernur harus ngumpul ame lurah harus itu namanya RW RT. Tuh, RT jangan lupa ngumpul ame ansip. Ansip jangan dilupain. Tuh. Itu lalat malam itu. Ya, lalat malam. Ada kupu-kupu malam, ada lalat malam. Nah, itu jangan dilupain dia. Tuh, karena keamanan dia tuh segalanya. Dia bisa bangun bisa jaga kampungnya malam dia nggak tidur.
Ya, dia nggak tidur ngapain malam? Dia ngerokok, ngopi, main catur aja, kagak keliling kagak. Yang penting jaga gitu. Gitu ya. Jadi seorang pemimpin harus tuhfajus sehat, bisa menjaga kesehatan rakyatnya. Mana rakyat yang sakit? Yo. Nih, tahu nih pemimpin jangan pengobatan, harus ada pencegahan. Nih musim hujan nih. Setelah musim hujan air pada tergenang, pasti ada nyamuk DBD. Tuh. Ya, ada jamuk di mana dah? Bilangin tuh usah disemprot-semprot lagi. Bagi yang punya rumah seluruhnya. Tuh, seluruhnya yang punya rumah, yang punya genteng, yang punya talang air semua. Tuh, bersih-bersihin. Tuh. Wah, ada tikus yang baru matang. Tuh, jangan lupa goreng. Kasih Pak RT dan Pak RW. Wah, anjing. Allah karim, subhanallah. Itu harus bersihin tuh. Ya. Itu penting. Terus watunjomul bilad. Nah, watunjomul bilad, seorang pemimpin watunjomul bilad harus bisa mengatur negara. Nih, seorang presiden, seorang gubernur, segalanya harus paham dengan negara sehingga dia bisa mengatur kah? Tuh, gimana nih? Tuh, jangan lihat yang kaya-kaya mulu. Ya, yang kaya diliatin, yang miskin, udah mau mati, sampai mati nggak punya apa-apa. Tuh, bagaimana nih seorang pemimpin yang dipimpin, yang dipilih dengan rakyatnya, yang dipilih dengan rakyatnya, bagaimana orang yang pada mati, yang orang pada meninggal, dia nggak keluar duit lagi. Ya, mobil khusus buat seluruh rakyat Indonesia. Tuh, nanti kalau meninggal gratis, kain kapan sudah disediakan oleh negara. Tuh, ya, kain kapan sudah negarakan, papan sudah negara, udah nggak bayar lagi. Ya, kata pemimpin tadi, kalau perlu pada mati sekarang. Biar cepetan. Gue nggak ada orang ya, berisik. Gitu, kalau perlu seorang pemimpin nanti dari gubernurnya buat rakyat ini, gubernur buat RT ini nanti siapa yang meninggal tinggal ngomong ke saya, ngomong ke lurahan gratis. Ya kan menolong rakyat. Tadi pemimpin harus dia harus lapar berani untuk ya kan? Harus begitu. Siarkan nih YouTube ini pada yang lain buat seorang pemimpin. Jadi orang mati nggak kebingungan. Takut orang mati mahal sekarang harganya. Sampai 5 juta. Yang meninggal kesianan lagi. Tuh, bukan ojek online, bukan. Kalau anak-anak tadi ojek gendong. Ojek gendong. Kesianan dia nggak punya duit, meninggal dia. Ya meninggal, jangan katanya tetangga mau tahu, RT mau tahu, kesianan. Sekarang 2 juta aja nggak cukup buat mati. Ya kan? Tuh, akhirnya tadi tuh bingung dia. Tetangga nggak mau tahu. Ya kan? Dia beli daun pisang. Tuh, bikin lontong, gue campuran lontong aja dah. Allah karim, kesianan orang fakir tuh kesianan sama orang fakir, ya Allah. Kita tiap tahun 5 tahun sekali. Ya, berantem gara-gara presiden, ya, hidup lu susah aja belagu. Segoblok. Berantem bagaimana? Siapapun pemimpin harus adil. Pemimpin itu harus adil untuk umatnya, untuk rakyatnya. Itulah baru seorang pemimpin. Tak pernah pilih kasih dengan siapapun, itulah seorang pemimpin gitu. Wah, kacau nih Pik. Besok dah kerjaan lagi ya. Wakila ya, wakilatun tu'aliful junud. Nah, seorang pemimpin harus bangun benteng-benteng tuh. Punya benteng nih, benteng untuk kekuatan negara. Tuh, di mana negara Indonesia punya benteng. Terus waktu alepul junud, pemimpin punya bala tentara. Harus sebetulnya ada ABRI, ada polisi, ada aparat segalanya. Tuh, ya, masuk lagi ada ormas lain. Tuh kan? Ya, ada polisi segalanya, di bawahnya ABRI polisi. Yang paling bawah banget Hansip. Wah, itu pemimpin negara itu. Wah, elah, lalat malam. Yang ada kalau mau kondangan doang. Sampai kondangan sampai apa deh kalau ada konser. Konser dangdut. Allahu Akbar, pemimpin tuh. Gitu ya. Tuh, pemimpin harus punya bala tentara, ada polisi. Alhamdulillah ada polisi segalanya. Ya kan? Ada polisi. Sekarang polisi jarang jalanan. Udah nggak ada jalanan, bisa dihitung 2, 3, 4. Paling nggak ada polisi barita tuh. Barita siapa, Bi?
Ambarita tuh, Ambarita. Cakep juga tuh orang tuh ya. Nangkap tengah malam Ambarita tuh. Tengah malam jalan jam 2 masih jalan. Tuh, dia nggak pikirin anaknya, ibunya. Ya, mudah-mudahan polisi semua kayak dia semua. Amin Allahumma. Tuh, nggak sekedar duduk aja di bangku, tapi di jalan. Ya kan? Oh, lebih-lebih ansip tuh. Lebih-lebih ansip Ambarita jalan kemana aja naik motor. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma. Oh. Wa yasilul maqasid kula firqatin. Tuh, ini seorang pemimpin. Wa yashulu maqasidu kulli firqah. Seorang pemimpin harus bisa memudahkan, menggampangkan rakyatnya ketika rakyatnya punya sesuatu yang mau dikerjain. Apa nih misalnya bikin KTP, apa nih mau bikin tanah, surat tanah segalanya. Polisi jangan dipersusah. Ya. Sekarang kan ya Allah, sekarang apapun dipersulit nggak boleh. Omongin nih yang batasan persulit. Ya, siapa yang mempersulit? Omongkan ke presiden. Nggak boleh seorang pemimpin mempersulit rakyatnya. Harusnya pemimpin wa yasulul maqasid kula firqah, memudahkan maksud rakyatnya. Nih seorang pemimpin nggak boleh dipersulit rakyatnya. Rakyatnya nggak punya KTP, bikinin, tuh usah bayar gratis. Kan udah dipilih, ya kan? Tuh usah dibayar gratis. KTP sebulan sekali, ya kan? Banyak sebulan kali ke sembako segalanya, ya nggak boleh nih RT RW ngumpetin sembako segalanya nih. Bantuan pemerintah yang untuk rakyat dimakan sama dia nggak boleh. Ya, ketika dimakan sama dia RT RW atau gubernur yang lainnya atau pejabat lainnya, nanti dia meninggal mau dimandiin, bolnya keluar tikus tuh. Keluar tikus ame keluar apa nih tuh? Keluar bajing. Keluar tuh tikus bajing tuh. Nah. Nggak mungkin fi butunin naron, dalam perutnya kata Allah Ta'ala api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.